Sauna rusur batu sian dalan notik os. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita bersyukur dan berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang menguasai diri. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati menyertai kami dan kami bangun dalam keadaan sehat. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Idama debatado hatuoku ibana hukaposi. Jadi dang mabiarau Tuhan Jehovah do hagugoku dohot puji-pujiaku dohot menjadi hatuan diau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu seseorang terkasih, setiap orang perlu belajar untuk menguasai diri dalam hal apapun. Mungkin ketika kita sedang ada masalah, ketika kita ingin marah, saat itu kita harus tetap bisa menguasai diri agar tidak terucap kata-kata yang justru memperkeruh keadaan. Terkadang hal itu sering terjadi karena tidak bisa membendung kemarahannya. Kata-kata yang kasar dan kata-kata yang memicu persoalan pertengkaran yang lebih besar pun muncul. Atau bahkan mungkin melakukan sesuatu yang sangat bertentangan, yang jauh lebih jahat karena tidak bisa menguasai diri. Saat ini ataupun beberapa hari terakhir ini sering terjadi peristiwa pelecehan seksual terhadap anak didik. Ini pun gambaran dari orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa mengatur bagaimana harus bertindak. Dan inilah yang terkadang menjadi celah dari manusia itu sendiri, di mana manusia bisa jatuh dalam pencobaan. Manusia bisa kuat, manusia bisa pintar, tetapi ketika dia lemah dalam penguasaan diri, maka celah itu sendiri nanti yang akan membuat kepintarannya itu, kehebatannya itu menjadi tidak berguna. Karena memang benar, orang sepintar apapun tetapi tidak bisa menguasai diri, maka kepintarannya itu akan gagal. Nah demikian juga dalam firman Tuhan di pagi hari ini, ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, Tuhan marah dan Tuhan memberikan hukuman bahwa mereka akan ditaklukkan oleh bangsa lain. Nabi Yeremia sudah berkata untuk bertobat karena kamu sudah menjauh dari Tuhan dan tidak mau bertobat. Bukannya merenung dan meninggalkan perbuatan yang jahat itu, bangsa Israel justru melakukan sebaliknya yang memunculkan pertengkaran yang lebih besar. Bangsa Israel mencari sekutu ataupun kerjasama dengan bangsa Mesir untuk melawan kehendak Tuhan tadi. Sehingga persekongkolannya ini malah membuktikan bangsa Israel itu tidak pernah menyadari akan kesalahannya. Dan akhirnya Tuhan membuktikan kuasanya dan bangsa Israel pun harus dihukum. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan takut,
Ada dua pilihan manusia. Mungkin akan melawan atau bersembunyi, tapi ada yang tetap datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Yesaya sendiri mengatakan, Tuhan itu keselamatan. Hanya dari Tuhan kita memperoleh pertolongan, bukan dari bangsa lain. Kalau jadi orang beriman, jangan pernah goyang, jangan pernah gemetar, kata Yesaya. Meskipun masalah sebesar apapun di depanmu, percayalah keselamatan itu datang dari Tuhan. Sekuat apapun seseorang berlindung, percayalah keselamatan itu datang dari Tuhan. Sebesar apapun persoalan manusia, masalah yang menerpa, percayalah keselamatan itu datang dari Tuhan. Dalam Mazmur 127 ada nats yang sangat unik dikatakan di sana tentang orang-orang yang bekerja siang dan malam. Dia berangkat pagi-pagi. Kalau orang biasanya berangkat jam 5, dia berangkat jam 3. Orang biasanya pulang jam 5 sore, dia pulang jam 10 malam. Hanya untuk mencari rezeki uang yang lebih banyak. Pemazmur mengatakan, percayalah, semua itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada gunanya seseorang bangun pagi-pagi, pulang sangat malam, kalau Tuhan tidak membuka pintu berkat bagi mereka. Demikian juga Yesaya mau mengatakan, jangan gemetar sebagai orang beriman. Tuhan itu pintu keselamatan, sumber keselamatan, tidak yang lain. Dan hal ini jugalah yang harus diingat oleh semua orang dalam hal apapun. Sehingga di awal saya katakan agar manusia menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, jawabannya sangat menarik. Manusia tidak makan dan minum hanya dari roti saja. Ketika ketergantungan manusia terhadap roti, anggur itu dipengaruhi oleh roh jahat, Yesus berkata, manusia tidak makan dari roti dan anggur ataupun dari air, tapi dari firman Tuhan. Artinya, jikapun roti dan anggur tidak ada, Tuhan pasti mampu membuka jalan sebagai sumber makanan, sumber kebutuhan. Dan demikian juga tentang kekuasaan, tentang kerajaan, tentang keselamatan. Itu akan diuji oleh roh jahat kepada manusia. Seberapa setia dia sebagai orang Kristen. Ayo tinggalkan agamamu. Aku kasih pekerjaan yang jauh lebih hebat. Ayo tinggalkan agamamu, tinggalkan imanmu, tinggalkan Yesusmu. Kamu akan cepat naik jabatan. Bapak Ibu saudara terkasih, hal-hal seperti itu bisa datang kepada orang-orang beriman. Oleh karena itu, Yesaya berkata, jangan gemetar sebagai orang beriman. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu luar biasa menyapa, mengingatkan kami agar jangan gemetar, bahwa keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.